Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya Retu Syarifah sebagai moderator dan sebagai materi pertama akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Di mana uh, topik pada pagi hari ini yaitu berdekatan dengan langsung saja kita masuk ke dalam materi ya. Oke, kita masuk ke dalam materi yaitu pengertian penganggaran terlebih dahulu. Apa itu penganggaran? Penganggaran atau penyusunan anggaran merupakan penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Artinya, penganggaran ini merupakan sebuah penyusunan rencana yang dilakukan dalam waktu tertentu, umumnya itu 1 tahun. Nah, penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi secara umum meliputi perencanaan strategi, penyusunan program, atau penyusunan anggaran. Artinya, penganggaran di sini bukan hanya bukan pada penyusunan keuangan saja, tetapi dengan meliputi strategi atau penyusunan program dan penyusunan anggaran atau disebut dengan budgeting. Nah, pendekatan-pendekatan di sini ada 4 macam. Pendekatan-pendekatan penyusunan anggaran ada 4 macam. Yang pertama ada bottom up approach, yang kedua ada top down approach, yang ketiga ada flexible budget, dan yang terakhir ada flexible budgeting. Kita masuk ke dalam pendekatan yang pertama yaitu pendekatan bottom up approach. Apa sih yaitu pendekatan bottom up approach? Pendekatan bottom up approach ini yaitu pendekatan yaitu sebuah anggaran yang disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Nah, anggaran tersebut disusun mulai dari bawahan sampai ke atas. Artinya, pendekatan bottom up approach ini disusun oleh bawahan. Nah, nanti hasilnya itu diserahkan sepenuhnya kepada atasan. Nah, metode ini digunakan jika karyawan itu sudah memiliki kemampuan menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan menimbulkan proses yang lama dan berlarut. Artinya, dalam penyusunan anggaran melalui bottom up approach ini, karyawan itu sudah memiliki kemampuan untuk menyusun sebuah anggaran. Seperti itu. Tidak ada keraguan lagi seperti itu. Nah, nanti hasil dari menyusun anggaran itu kita berikan sepenuhnya kepada atasan seperti itu. Nah, yang kedua ada pendekatan top down approach. Apa itu pendekatan top down approach? Itu pendekatan dari atas ke bawah. Nah, dalam pendekatan ini, proses penyusunan anggaran itu dimulai dari manajer puncak kepada bawahannya, di mana yang mengambil keputusan tersebut adalah atasan, sedangkan bawahan itu hanya sebagai pelaksana saja. Artinya sebuah anggaran itu disusun oleh atasan. Nanti setelah selesai itu diserahkan kepada karyawan oleh pimpinan. Nanti bawahan itu hanya melaksanakan apa yang sudah atasan berikan. Program ini umumnya digunakan dalam perencanaan jangka panjang. Hal yang pertama dilakukan adalah meramalkan penjualan berdasarkan analisa ekonomi, kemudian pangsa pasar perusahaan, penjualan perusahaan, dan di mana penjualan berdasarkan produk atau kategori lainnya. Artinya, pendekatan top down ini dilakukan untuk menganalisa pertumbuhan perekonomian di masa yang akan datang dalam suatu organisasi tersebut, dan penjualan berdasarkan produk atau kategori dan itu gimana. Nah, terus kita lanjut kepada pendekatan selanjutnya yang akan dibahas oleh pemateri kedua yaitu Arinal Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama, yang mana tentang fixed budget. Fixed budget adalah anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan volume yang sudah ditentukan dan berdasarkan volume yang direncanakan, revenue, cost, dan expense, yang disusun atas dasar satu titik tingkat kapasitas tertentu. Maka anggaran periode ini merupakan anggaran yang disusun atas dasar suatu interval kapasitas yang ada di dalam perusahaan. Fixed budget ini juga bisa disebut sebagai anggaran tetap, yang mana anggaran yang diberikan untuk keluasan pengeluaran yang diperlukan dan tidak bisa lebih meskipun kegiatan berubah. Penyusunan anggaran ini merupakan salah satu langkah awal
yang dilakukan perusahaan dalam memulai periode yang baru. Anggaran akan membantu perusahaan menentukan berbagai strategi yang dilakukan untuk mencapai target pada setiap periode. Biasanya, anggaran akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penting, termasuk dalam mengambil kebijakan. Anggaran fixed budget atau anggaran tetap ini menjadi salah satu jenis anggaran yang lazim yang digunakan oleh perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan yang sudah berskala besar. Anggaran tetap tidak akan diubah atau tidak akan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi selama anggaran tersebut berlaku. Pernyataan ini sudah jelas menunjukkan bahwa anggaran tetap tidak akan mengalami perubahan selama masa penggunaannya, meskipun berbagai perkembangan sangat mungkin terjadi di setiap tahunnya. Anggaran fixed juga memiliki kelebihan tidak diadakan revisi secara periodik dan serta kelemahan dalam penyusunan anggaran. Dengan cara ini sangat jarang dilakukan oleh perusahaan. Anggaran fixed akan digunakan apabila asumsi dasar yang digunakan perusahaan dalam penyusunan anggaran tidak berubah sama sekali. Sedangkan dalam penyataannya, asumsi dasar tersebut tidak terjadi. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwasanya anggaran ini menunjukkan anggarannya tetap tidak akan mengalami perubahan selama masa penggunaannya, meskipun berbagai perkembangan sangat mungkin terjadi di setiap tahun. Anggaran fixed budget ini adalah anggaran yang memperlihatkan angka dalam berbagai kapasitas yang diinginkan oleh perusahaan. Di dalam anggaran ini biasanya akan dibuat sejumlah dana cadangan yang telah bisa digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi tertentu yang tidak terduga di dalam keuangan. Pada umumnya, anggaran seperti ini hanya digunakan oleh perusahaan yang sudah berpengalaman dan memiliki kondisi keuangan yang cenderung stabil. Perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya sudah memiliki target dan juga strategi yang tepat dalam menjalankan bisnis mereka. Di dalam prakteknya juga, anggaran fixed budget ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang berkaitan dengan penjualan, bagian produksi, maupun berbagai bagian lainnya yang memakai determinasi angka tertentu dalam menjalankan tugasnya pada perusahaan. Aktivitas di berbagai perusahaan tersebut biasanya sudah ditetapkan berdasarkan keputusan manajemen perusahaan. Artinya, keputusan ini bukanlah sebuah keputusan yang berasal dari bagian penjualan maupun bagian produksi di dalam perusahaan tersebut. Penerapan anggaran fixed budget di dalam perusahaan cukup banyak dilakukan, terutama oleh perusahaan yang sudah stabil dan memiliki pengalaman. Anggaran tetap atau fixed budget merupakan anggaran yang tidak mengalami perubahan di dalam penerapannya. Di dalam prakteknya, anggaran fixed budget tetap bukanlah anggaran yang disusun atau diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan atau berkepentingan untuk menjalaninya. Namun sebaliknya, anggaran tetap ini akan disusun langsung oleh manajemen perusahaan itu sendiri. Sekian pemaparan tentang fixed budget. Sekian, terima kasih. Baik, saya persilakan kepada materi 3 yang akan menjelaskan tentang fleksibel budgeting, yaitu Ismi Maulidatul Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang flexible budgeting.
Flexible budgeting atau anggaran fleksibel merupakan suatu sistem perencanaan atau penyusunan anggaran perusahaan apabila hasil output operasional bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Flexible budgeting ini mempunyai karakteristik yang bersifat dinamis, yaitu anggaran yang dapat disesuaikan dengan aktivitas yang akan dilakukan selama masih dalam ranah relevan maupun periodenya sudah berlalu. Bentuk-bentuk anggaran fleksibel yang sering digunakan yaitu berbentuk formula, berbentuk tabel, dan berbentuk grafik. Selain itu, anggaran fleksibel ada juga yang berbasis aktivitas, di mana metode penganggaran ini didasarkan pada kuantifikasi atau perhitungan dan pengukuran aktivitas bisnis biaya yang terkait. Dalam menyusun sebuah anggaran fleksibel, bisa terjadi yang namanya penyimpangan, yang mana pada dasarnya penyimpangan ini dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan efektivitas dan penyimpangan efisiensi. Baiklah, kembali lagi dengan saya moderator sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator apabila ada kesalahan dan perkataan yang tidak mengenakan, saya mohon maaf yang tidak-tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.